Artinya ini tidak sesuai ya apa yang ada di sini dengan apa yang mereka cantumkan di website mereka. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membandingkan spread yang ada di akun standar dari kedua broker forex legal Bapepti ini ya. Broker forexnya adalah broker MIFX dan juga broker Valbury. Dan sedikit informasi buat teman-teman semuanya ya, bahwasannya kedua broker forex ini itu sama-sama merupakan broker forex legend ya. Karena memang untuk MIFX sendiri itu mereka udah mulai beroperasi sejak tahun 2000 ya. Sedangkan untuk broker Valbury mereka itu udah mulai beroperasi sejak tahun 1999. Artinya kedua broker ini itu usianya udah cukup lama ya teman-teman. Mereka ini bisa dibilang legend ya di broker forex karena mereka itu udah beroperasi lebih dari 20 tahun. Dan kalau kita lihat untuk skor dari masing-masing broker forex ini di WikiFX ya, di mana untuk MIFX sendiri saat ini itu mendapatkan skor sekitar 6,82 ya dari WikiFX. Di sini juga mereka tercantum bahwasannya mereka ini berasal dari Indonesia, dan untuk regulasi tentu regulasi utama dari broker MIFX adalah Bapepti ya, karena memang untuk saat ini MIFX itu nasabahnya paling banyak di Indonesia dan mereka ini bisa dibilang broker lokalnya Indonesia ya. Dan sedangkan untuk Valbury seperti yang teman-teman lihat mendapatkan skor 5,24 ya, tapi yang saya bingung di sini ya, untuk regulasinya itu belum tercantum regulasi Bapepti ya, padahal saya udah cari di Bapepti ya, di website resminya Bapepti langsung, bahwasannya untuk Valbury Asia Future itu udah diregulasi Bapepti bahkan dari semenjak tahun 2003 ya. Jadi mereka itu udah cukup lama teregulasi oleh Bapepti. Tapi kalau kita lihat di WikiFX ya, mereka itu hanya teregulasi di FCA saja ya, tidak teregulasi oleh Bapepti ya. Jadi mungkin di sini ada yang belum diupdate sama WikiFX-nya ya, sehingga memang regulasinya itu belum muncul di sini. Mereka hanya teregulasi di FCA. Jadi secara skor menurut WikiFX itu MIFX lebih baik daripada Valbury ya. Itu secara skor menurut WikiFX. Nah, bagaimana dengan spreadnya? Sebentar lagi kita akan bahas ya. Apakah secara spread MIFX juga akan lebih baik daripada Valbury? Kita lihat saja sebentar lagi. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas perbandingan spread dari kedua broker ini ya, kita akan coba kasih informasi terlebih dahulu ya buat teman-teman semuanya, bahwasannya perbandingan spread yang kita lakukan saat ini ya, itu kita lakukannya itu di sesi Eropa ya, yaitu sesi Frankfurt dan juga sesi London. Ataupun kalau jamnya itu sekitar jam 3:23 sore ya teman-teman. Nah, kenapa hal ini perlu saya tekankan ya? Karena memang untuk spread itu kan berubah-ubah ya. Spread itu kan sifatnya floating. Bisa jadi saat ini ya jam 3 sore seperti ini, MIFX itu mungkin lebih murah spreadnya daripada Valbury ya. Bisa jadi ketika nanti malam ataupun besok pagi spread Valbury itu bisa jauh lebih murah daripada MIFX. Nah, itu bisa jadi ya teman-teman. Ini harus kita sampaikan di awal ya, bahwasannya kita lakukan perbandingan spreadnya itu di London Session ya teman-teman. Oke, itu dia beberapa informasi yang harus saya sampaikan ya sebelum kita melakukan perbandingan spreadnya. Dan selanjutnya kita bisa langsung membandingkan spread dari kedua broker ini ya. Untuk yang pertama ini spread yang ada di akun standar broker MIFX ya. Kemudian yang di bawahnya ini merupakan spread akun standar yang ada di broker Valbury ya. Kalau di Valbury ini namanya bukan akun standar ya guys ya. Namanya itu agak berbeda. Coba kita lihat dulu namanya. Nah, untuk namanya itu Alpha ya teman-teman. Jadi spread yang saya gunakan sebagai contoh ini adalah spread mereka yang dari akun Alpha. Kenapa? Karena memang akun Alpha ini yang paling mirip dengan akun standar dari broker MIFX ya. Jadi kita harus membandingkannya ini apple to apple ya teman-teman. Karena untuk akun standar MIFX, kalau kalian lihat ya di komisinya itu $1. Nah, ini ya akun standar $1. Sementara untuk akun Alpha juga $1 ya teman-teman.
Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan akun serius dan akun Vega nggak head to head dong ya. Karena kan komisi di akun serius ini $10 dan di akun Vega $33. Jadi nggak head to head dengan akun standar dari broker MIFX ini. Oke, di sini kita bisa langsung buka aja ya. Berapa sih spread yang ada di broker MIFX khususnya akun standar mereka ini? Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, spreadnya itu ada beberapa broker yang di bawah 2 pip ya, ada juga yang spreadnya itu di atas 2 pip ya, misalnya kayak Euro USD, nah spreadnya itu ada di angka 19 poin ya, kemudian Euro GBP 17 poin, GBP JPY ini agak melebar ya, 31 poin ya, sedangkan untuk perak dan emas itu masing-masing di 30 poin dan juga 35 poin. Nah, untuk jenis akun yang spreadnya kita bahas ini ya, seperti yang saya bilang tadi adalah akun standar mereka, di mana untuk rinciannya itu teman-teman udah bisa membuka open posisi sebesar 0,01 lot ya di broker MIFX ini. Kalau untuk broker Valbury setahu saya udah mulai ada 0,01 juga ya. Nah, ini ya teman-teman, transaction size-nya ini mereka itu baru-baru aja udah mulai menyediakan lot 0,01 juga. Jadi sekarang ini nggak cuma MIFX ya yang menyediakan lot mikro seperti ini, tapi Valbury juga udah menyediakan transaction size 0,01 lot. Nah, kemudian untuk minimal deposit awal ya. Jadi untuk akun standar itu teman-teman udah bisa trading menggunakan modal 500.000 doang ya. Jadi dengan modal yang kecil seperti ini pun kalian udah bisa menggunakan broker lokal Bapepti ya guys ya. Kemudian untuk spread, nah mereka di sini klaimnya itu mulai dari 1,8, sementara tadi kalau kita lihat yang paling kecil itu adanya di Euro GBP ya, yaitu 17 poin ya, ataupun 1,7 pip. Artinya spreadnya ini sesuai ya teman-teman dengan yang diklaim di website mereka ini ya. Kemudian komisi per lotnya itu $1. Nah, maksud dari komisi ini bagaimana bang? Maksudnya gini guys ya, jadi katakanlah nanti teman-teman itu trading pakai akun standar mereka ini nih. Nah, kemudian kalian open 1 lot ya, kemudian kalian profit katakanlah $500. Nah, dari profit kalian $500 itu ya, karena kalian open 1 lot, maka kalian akan dipotong sebesar $1 ya. Maka yang kalian terima nanti adalah $499. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan komisi. Komisi ini itu biaya tambahan selain spread lah ya, bahasa kasarnya. Kemudian untuk leverage ya, itu teman-teman bisa dapat hingga 1:100. Platformnya hanya MetaTrader 4 saja dan juga aplikasi mereka tentunya ya. Kalian bisa trading pakai aplikasi mereka atau bisa pakai MetaTrader 4. Kemudian di aplikasi MIFX ini teman-teman bisa trading, deposit, tarik dana, overbook dan sebagainya ya. Aplikasi mereka juga udah pernah saya bahas di channel YouTube saya ya. Saya udah pernah review aplikasi MIFX ini ya, dan menurut saya dari sekian banyak broker lokal Bapepti, aplikasi MIFX ini yang paling user friendly bagi saya ya teman-teman. Kemudian untuk free swap ini dapat mengajukan free swap ya. Setahu saya untuk 5 hari ya teman-teman free swapnya. Setelah 5 hari kalian akan kena charge. Kemudian kalian juga dikasih trading signal ya di aplikasi mereka. Ada juga edukasinya dan juga poin reward berhadiah kalau misalnya teman-teman itu udah trading beberapa lot ya. Jadi kalian trading 1 lot nanti dapat poin ya, trading lagi dapat poin ya, dan sebagainya. Nah, itu detail dari jenis akun yang spreadnya kita bahas ini ya. Kemudian untuk yang broker Valbury ya, kita coba lihat apakah spreadnya lebih murah. Nah, kalau kita lihat sekilas ya teman-teman, spreadnya itu cukup mirip ya teman-teman dengan spread yang ada di broker MIFX tadi ya, di mana rata-rata ya itu spreadnya di atas 2 pip ya, dan ada beberapa pair yang di bawah 2 pip ya, kayak Euro USD 1,7 pip. Kemudian yang lainnya ini di atas 2 pip ya, kayak AUD USD, GBP USD, NZD USD ya. Begitu juga dengan perak dan emas itu masing-masing di 50 poin dan juga 43 poin. Nah, kemudian bagaimana dengan detail dari jenis akun mereka yang spreadnya kita bahas ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan akun alpha mereka ya, dengan leverage defaultnya itu adalah 1:100. Kemudian ya, yang menarik dari Valbury ini, mereka itu menyediakan yang namanya dynamic leverage. Nah, dynamic leverage ini udah pernah saya jelaskan juga ya di beberapa video saya, di mana dynamic leverage ini diatur berdasarkan modal kalian ya. Semakin besar modal kalian, maka semakin kecil pula leverage yang diberikan ya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil modal kalian, maka akan diberikan opsi leverage yang lebih banyak.
Kemudian untuk default fee-nya ini sama dengan broker MIFX tadi ya. Kalau kalian trading 1 lot, maka kalian itu langsung akan dipotong sebesar $1 ya. $1 ini per lot ya teman-teman. Kemudian free swap-nya juga tersedia available ya. Lalu transaction size-nya ini sama seperti MIFX, yaitu udah ada lot mikro 0,01. Kemudian split-nya di sini mereka mengatakan mulai dari 0,35. Ya, sementara tadi yang paling kecil kita lihat itu adalah Euro USD dengan split 17 poin ataupun 1,7 pips. Artinya ini tidak sesuai ya apa yang ada di sini dengan apa yang mereka cantumkan di website mereka. Kemudian untuk loyalty point, nah ini untuk hadiah-hadiah ya. Kalian akan dapat 0,5 poin per lotnya. Kemudian trading signal ada di aplikasi mereka. Personal Relationship Manager ya. Jadi untuk akun manager ini, kalau teman-teman membuka akun mereka yang alpha, ternyata kalian belum bisa difasilitasi Personal Relationship Manager. Nah, apa itu PRM, Bang? PRM ini adalah orang nanti yang akan membantu kalian ya ketika trading bersama Valbury ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu udah buka akun serius atau Vega, maka nanti akan ada yang WA kalian ya. Nanti mereka itu akan membantu semua kendala kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan PRM ya, ataupun Personal Relationship Manager. Kemudian Valbury Chat tersedia, news dan education tersedia. Oke, itu dia penjelasan dari jenis akun yang splitnya kita bahas ini ya. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, kira-kira dari dua jenis akun standar dari kedua broker ini ya, mana yang splitnya paling worth it ya, ataupun leverage-nya paling banyak opsinya, ataupun komisinya paling bagus ya, ataupun free swap-nya dan sebagainya. Kalian bisa tentukan sendiri kira-kira lebih worth it mana akun standar dari kedua broker ini. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan salah satu dari broker ini ya, kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftar akun di kedua broker ini ya. So, itu dia video perbandingan split yang ada di akun standar dari broker MIFX dan juga Valbury. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.